Terima kasih masih bersama kami pemirsa di iNews Today. Pemirsa, jagat maya dihebohkan dengan cerita Pilu, mantan pemain Oriental Circus Indonesia. Ya, pemirsa, ini mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM. Itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya disetrumin, Pak. Di badan saya, kalau saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung, Pak, selama 2 minggu. Kisah Pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia Taman Safari Indonesia saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM, Mugianto, di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Circus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik, hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Ya, seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam cukup lama lah di situ saya jerat, karena mereka juga nggak tahu saya kenapa. Pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu, melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akan membahas mengenai dugaan eksploitasi dan kekerasan yang menimpa mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia. Sudah bergabung dengan kami Ibu Vivi, salah satu mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia. Ya, selamat pagi Bu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Vivi, sebelumnya kami ikut prihatin atas kasus yang menimpa Ibu dan juga teman-teman sebelumnya Ibu Vivi. Ibu Vivi, sebelumnya kami ingin mengulik lebih dalam lagi, mungkin kami ingin mengetahui Ibu Vivi sejauh ini seperti apakah perkembangan kasus yang sudah dilaporkan ke Komnas HAM kemarin, Bu Vivi? Kan saya tuh sebenarnya kan kasus tahun 97 itu saya pernah membuka kasusnya, terus tahu-tahu kasusnya tenggelam. Saya tuh nggak ada respon, kan waktu itu di tahun 97 itu dari Komnas HAM bilang disuruh kekeluargaan, diselesaikan secara kekeluargaan. Terus Pak Tony sempat ngomong, kamu maunya apa gitu kan ke saya. Saya bilang, saya minta anak-anak yang masih ada itu disekolahkan, terus diberi gaji dan tidak disisak seperti saya. Cukup saya yang mengalami seperti itu, saya bilang. Terus dan saya juga meminta identitas dan pengen tahu orang tua dan selama saya bekerja di sana waktu itu. Terus katanya nanti masalah orang tua, katanya saya dikasih ke almarhum ibunya, saya nggak jelas deh itu pokoknya alasannya. Terus identitas saya nggak ada, katanya nggak tahu. Terus masalah itu nanti diselesaikan secara kekeluargaan waktu itu. Tapi sampai detik ini pun nggak ada, dan 2002 pun saya pernah ke Komnas HAM lagi waktu itu. Kembali melaporkan Ibu ya?
Saya bukan kembali melaporkan, menanyakan, kan dijanjikan. Menanyakan responnya seperti apa Ibu ketika itu? Tahun 97 itu kan mau diselesaikan. Dan saya kembali 2002, karena kalau setiap hari saya ke sana saya tidak memungkinkan juga dengan keadaan saya waktu itu, karena nggak ada biaya waktu itu kan buat bolak-baliknya. Dan saya tidak punya HP waktu itu kan buat berkomunikasi. Akhirnya saya ke sana sama mantan saya menanyakan, katanya disuruh nunggu dari Komnas HAM. Nanti juga Taman Safari akan menghubungi kalian, dia bilang gitu. Tapi sejauh ini Ibu, setelah tahun 2002 menanyakan respon dari Komnas HAM dan juga dari pihak dari Taman Safari, ada nggak mau hubungi teman-teman atau Ibu? Ya. Apa isinya Ibu? Saya waktu itu tidak menghubungi teman-teman saya karena kan saya tidak punya HP, baik. Tidak bisa komunikasi lagi. Dan saya waktu itu belum punya media sosial saat itu. Terus setelah itu saya menunggu, dan akhirnya pas sebelum corona itu saya kan udah punya HP, punya media sosial. Terus ada salah satu teman saya menanyakan, Vivi, kasus kamu dulu udah selesai dong, enak, kamu udah dapat kompensasi katanya. Kalau emang udah dapat, bagi-bagilah sama teman-teman yang bantu-bantu seperti itu. Lalu saya belum dapat, saya bilang gitu. Baik, lalu yang kemarin dilaporkan sendiri ke Kemenham bagaimana Ibu? Ditanggapi dari Kemenham seperti apa? Kemenham kemarin menanggapinya baik, nanti akan membuat menanyakan, akan mempertemukan katanya saya Taman Safari maupun nanti kita, pokoknya baik tanggapannya seperti itu. Iya, Ibu Vivi, tadi Ibu Vivi bilang tahun 97 sudah melaporkan karena menuntut anak-anak yang ada di sana. Nah, ketika di zaman Ibu itu sendiri tahun berapa Ibu? Apakah Ibu juga masih anak-anak ketika itu di sana? Saya, maaf ya Mas, saya sampai detik ini pun umur saya nggak tahu berapa. Artinya? Saya nggak tahu. Jadi saya meninggalkan sana pun saya nggak tahu waktu itu umur saya berapa. Artinya Ibu mungkin masih kecilkah di sana dengan teman-teman yang lain ketika itu? Tidak, saya lebih besar dari mereka. Karena waktu saya meninggalkan Taman Safari itu masih ada umur yang kurang lebih di bawah 12 tahun waktu itu. Oke, berarti hingga saat ini Ibu Vivi tidak mengetahuikah tanggal lahir, keluarga? Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu keluarga Ibu? Nggak tahu, lahir nggak tahu. Jadi ketika kita itu mungkin Ibu boleh cerita, Ibu bisa bergabung bersama teman-teman ketika di sana, tahunya dari mana Ibu? Bisa berkumpul semuanya dengan anak-anak yang lain? Kumpul di waktu kecil di Taman Safari, di orientasi sirkus. Iya. Di waktu kecil saya di orientasi, saya pertama ditaruhnya di Pondok Indah. Tapi saya nggak tahu waktu itu saya diambil umur berapa. Saya tahunya umur 2 tahun itu udah ada di rumah itu dan dilatih sebagai pemain dilatih sirkus, tapi yang masih gampang-gampang. Jadi sejak umur 2 tahun Ibu sudah dilatih sirkus? Iya. Kata senior saya tuh sekitar umur 2 tahun, saya juga nggak tahu waktu itu. Oke, berarti teman-teman yang lain juga anak-anak seumuran Ibu di sana ketika itu, di tahun itu? Ada yang lebih besar dari saya. Dan kalau Ibu, saya itu paling, kalau dibilangnya paling dari senior paling kecil. Gitu. Ibu ada ini selain dikumpulkannya banyak sekali anak-anak di bawah umur dan juga ada di atas anak-anak juga. Kabarnya kami juga mendengarkan bahwa teman-teman termasuk Ibu mendapatkan perlakuan kekerasan di sana? Iya benar, kalau latihan yang nggak bisa kami dipukulin, ditampar, ditendang, dipukulin pakai rotan, itu udah makanan sehari-hari Mas. Dan itu masih di usia dini Ibu ya? Iya, masih usia dini sampai saya dewasa itu. Selain itu apalagi saja Bu? Apalagi Bu kekerasan yang dilakukan atau yang semena-mena yang dilakukan oleh dari pihak OCI itu sendiri? Sebenarnya yang mereka tuh 3 bersaudara. Yang sering menyiksa itu Pak Fran dan Pak Jansen. Kalau Pak Tony nggak pernah menyiksa. Tapi yang paling sadis itu Pak Frans menurut saya ya. Iya. Saya itu pernah mengalami pertama kabur itu ketangkep lagi, itu paling sadisnya itu dia pernah nyetrumin badan saya. Sampai yang nggak saya terima dia nyundut-nyundutin ke alat kelamin saya atau alat setrumnya. Itu yang paling sakit hati. Terus saya ditonjok
dijedot-jedotin kepala saya, terus saya sampai ngompol-ngompol, terus saya dipasung selama 2 minggu. Itu yang paling saya sakit hati. Ketika kejadian itu berlangsung, Ibu, ketika saat Ibu ketahuan kabur seperti itu, apakah ada teman-teman yang ikut membantu atau menyaksikan ketika peristiwa penganiayaan yang Ibu alami? Saya waktu itu kan udah dipindah ke Taman Safari waktu itu. Saya tinggal di Taman Safari, di rumahnya Pak Pran itu. Jadi tidak ada yang menyaksikan karena saya waktu itu cuma berdua di ruangan itu, di kantor. Karena saya dikunci pintunya, jadi cuma hanya berdua. Oke, itu salah satu peristiwa yang paling melekat hingga dari kecil hingga saat ini, Ibu? Iya, saya nggak bakalan lupa, dunia akhirat saya nggak ridho. Bu, kami mendapatkan kabar bahwa pemain sirkus juga mendapatkan perlakuan tidak baik begitu. Katanya diberikan makanan dari kotoran gajah atau kotoran hewan. Apakah itu benar, Ibu? Betul, itu teman saya namanya Butet. Dia waktu itu katanya sekitar umur di bawah 10 tahun, ngambil empal, namanya anak-anak mungkin pengen nyobain empal, punyanya ketahuan. Itu nggak sampai dia dijejelin tai kotoran gajah, sampai ketahuan itu sama dia. Itu tangannya dia dipegangin sama asisten rumah tangga yang ngasuh lah, pembantu gitu. Oke, Ibu, selain mendapat kekerasan fisik saat latihan dan saat kabur mungkin ketika itu, ada perlakuan lain, Ibu, seperti makankah tercukupi di sana? Apakah Ibu dan teman-teman juga diberikan upah di sana? Oh, saya pernah nih Mas mengalami, saya pernah pengen makan pisang waktu itu. Saya ingat pisangnya warna kulitnya hijau itu punyanya gajah. Terus saya baru nyolong, itu memang saya ngambil ya punya gajah, terus saya baru mau gigit, belum ketelan itu ketahuan dulu tuh sama istrinya Pak Pran. Saya sampai dijajarin 5 sisir harus habis hari itu juga. Sampai saya sakit perut, sampai buang air besar di kantong kresek waktu itu. Saya sampai sekarang saya trauma sama pisang. Terus sama roti. Saya nyicipin sedikit, itu sampai dijajalin 10 bar roti harus habis. Terus saya pengen permen, pengen coklat, pengen ciki, sampai kalau hari Minggu kita libur latihan tuh, karena hari Minggu kita tuh nggak latihan pagi, jadi cuma main pagi sampai sore. Jadi kami tuh pagi-pagi keliling tribun ngambilin makanan bekas orang di tribun itu, yang permen foto, cuci, kita nyicip, kita makan, kadang kita simpan sampai disimpan di kantong celana supaya nggak ketahuan, sama coklat-coklat yang bekas orang, sama ciki-ciki bekas orang. Oke, itu di lingkungan kerja saat itu ya, Ibu ya. Ibu, ini sudah di tahun 70, 90, bahkan tahun 2002 sudah pernah menanyakan kembali. Sekarang harapan Ibu dengan teman-teman, apa yang Ibu minta kepada pemerintah untuk kasus ini? Saya minta keadilan, Mas. Saya pengen tahu orang tua saya. Saya kan saya pengen tahu orang tua saya di mana, kalau sudah meninggal makamnya di mana. Saya perlu identitas. Sejak kecil saya sudah dipekerjakan tanpa imbalan seperak pun dari mereka itu. Saya pengen mereka juga diadili, karena apa yang Pak Frans lakukan itu sudah tidak manusiawi. Baik, terima kasih Ibu Vivi. Semoga permasalahan ini yang panjang ini bisa terselesaikan begitu ya, Pram. Ibu dan teman-teman tetap semangat, Ibu, di sana. Kami ikut turut mengawal kasus ini hingga akhir, menemukan kejelasan dan keadilan untuk teman-teman di sana. Terima kasih banyak Ibu Vivi telah bergabung bersama kami di Ayus kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kasus dugaan eksploitasi disertai penyiksaan terhadap pemain sirkus Oriental Circus Indonesia atau OCI menyita perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Ya pemirsa, pihak OCI pemirsa maupun Taman Safari Indonesia yang turut terseret dalam kasus ini angkat bicara dan membantah seluruh tuduhan yang disampaikan para mantan pemain sirkus. Tanggung jawabnya tuh segimana yang sudah dilakukan? Pihak Oriental Circus Indonesia atau OCI dan Taman Safari Indonesia atau TSI akan bicara terkait tuduhan eksploitasi dan penyiksaan terhadap pemain sirkus yang ramai diperbincangkan. Klarifikasi disampaikan dalam jumpa pers yang terbatas digelar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Kamis siang. Kepada wartawan, baik pihak OCI maupun TSI membantah semua tuduhan.
Ya, pihak Oci dan Taman Safari Indonesia menilai ada pihak-pihak yang memprovokasi para mantan pemain sirkus dengan menyebutkan adanya penyiksaan dan eksploitasi untuk mencari sensasi dan juga Taman Oci ini didirikan tahun 67 tadi Pak ya? Ya, apa ya, ada di belakang itu. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia nggak bisa atraksi kan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah, kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya. Itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar kata kami. Jadi ini jelas bahwa mereka ada di belakang itu ada sesuatu. Mereka meminta masing-masing 300 juta. Untuk Bu Ida, khusus Bu Ida mereka meminta 1 M. Jadi in total itu kurang lebih 3,1 M.